Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan cek sebuah motor ya, motor Honda Beat. Ini Honda Beat Karbo ya sob. Ini kendalanya nggak naik ya pengisiannya ke aki. Kita cek dulu. Saya akan membuat tutorialnya ya, cara pengecekan di pengisian motor Honda Beat ini. Oke, sekarang kita cari tahu ya sob, apa yang menyebabkan motor ini nggak bisa starter, nggak bisa klakson, dan ke speedometer juga ini nggak ada lampu yang hidup ya sob. Walaupun hidup ini harus dipakai dulu jarak jauh ya, baru ini ada lampu yang nyala ya, tapi nggak begitu terang ya nyalanya. Jadi seolah-olah ini adalah pengisiannya yang nggak bagus ya, yang nggak mengisi sob. Jadi sekarang saya akan buatkan tutorial komponen apa yang menyebabkan motor ini nggak mengisi ya, entah itu spool, kiprok, ataupun akinya yang udah rusak ya sob. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Mantap. Oke sob, sebelum pengecekannya kita harus mempersiapkan dulu ya multitester atau apometer ya sob. Saya menggunakan multitester digital ya, karena multitester analognya saya nggak punya ya. Kebetulan yang pertama yang saya punya udah rusak ya, saya ganti dengan multitester digital ya. Oke, untuk pengecekannya pertama-tama kita harus mengarahkan ini konektornya ya. Kita harus mengarahkan konektor ini ke arah 20 volt DC sob. Nah, ini 20 volt DC ya, kita harus arahkan ke 20 volt DC. Nah, di sini ya, untuk mengecek arus DC yang masuk ke aki ini ya, karena arus yang masuk dari kiprok ke aki ini adalah arus DC ya. Jadi kita harus mengeceknya dengan mengarahkan konektor ini ke 20 volt DC ya. Oke, kita coba hidupkannya motornya sob. Kita coba cek ya, cek dulu di sini. Kita cek dulu ya di speedometer, ini nggak ada nyala sama sekali ya. Lampu sein nggak ada, dan klakson pun ini nggak nyala sama sekali ya, klakson nggak nyala. Oke, sekarang kita hidupkan sob. Nah, sekarang kita coba hidupkan ya. Jadi kita harus mengecek dulu ya untuk mengganti komponen yang mana yang rusaknya. Jadi kalau kita menggunakan apometer, jadi udah pasti ya. Jadi nggak menerka-nerka atau mengira-ngira ya sob, komponen apa yang rusaknya ya, kalau kita menggunakan multitester ini ya. Jadi 99,9% itu adalah pasti ya kalau menggunakan alat tes multitester ya sob. Harusnya ini waktu langsam ini ada di angka 12 ya. Nah, ini kadang-kadang ya sob, berarti ini kemungkinan kalau spool sama kiprok ini normal ya. Nah, ini ada di angka 13 sampai 14 ya. Oh, cek juga sobat. Nah, ini maksimalnya ada di angka 13 ya sob. Berarti ini kemungkinan aki yang rusak ya. Jadi ini kiproknya normal dan spoolnya juga normal ya. Ini waktu langsam juga. Nah, ini ada di angka 12 ya. Seharusnya emang normalnya ada di angka 12 ya, seperti ini ya. Kalau kiprok dan spool masih normal, berarti ini kemungkinan, bukan kemungkinannya, ini pasti akinya yang udah gak normal ya. Ini udah rusak akinya kayaknya. Jadi akinya ini harus diganti dulu ya. Atau bisa juga ini aki diperbaiki ya sob. Kalau misalnya ini akinya bukan lemah tapi mati ya, mati sekaligus, biasanya itu aki bisa diperbaiki ya. Cuman kalau akinya ngedrop atau lemah ya, setrumnya ada tapi kurang gimana ya, kurang kuat, berarti biasanya akinya nggak bisa diperbaiki ya. Tapi kalau akinya keadaannya langsung mati ya, langsung mati sekaligus, biasanya itu akinya ada yang putus ya di bagian selnya dan bisa diperbaiki sob. Ini kita coba ya perbaiki aki ini, tapi videonya akan saya lanjutkan di video part 2 ya. Nah sob, selain mengecek dengan multitester ya atau apometer, kita juga bisa mengeceknya dengan cara manual ya, untuk mengetahui pengisiannya bagus atau tidaknya ya.
pengisian dari spool lalu ke kiprok. Untuk mengecek dengan cara manual itu juga bisa ya, tanpa menggunakan multitester atau odometer ya sob. Kita hanya melepas salah satu konektor untuk kaki ini ya. Kalau salah satu konektor ini dilepas dan keadaan motor masih hidup, berarti itu pengisiannya normal ya. Dari kiprok dan dari spool juga normal ya. Cuman kalau konektor ini dilepas ya salah satu, keadaan motor langsung mati, berarti itu dari pengisian kiprok dan spool itu gak normal ya. Tapi kalau ini salah satu dilepas dan motor masih hidup, berarti dari kiprok dan spool itu normal ya. Dipastikan akinya yang rusak ya sob. Sekarang kita coba melepaskan salah satu konektor ya, bisa konektor yang ground dan juga yang setrum ini ya, yang 12 volt. Kita coba lepaskan ini konektor yang setrumnya yang 12 volt ya. Dan ini kalau keadaan sudah dibuka dan motor masih hidup, berarti itu akinya yang rusak ya sob. Nah, ini motor keadaan masih hidup ya, berarti dipastikan ini memang aki yang udah rusak dan udah harus diganti ya. Oke, segitu aja ya video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang lainnya. Mantap.